Salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Salam sehat dan tetaplah bersemangat dalam beraktivitas sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menolong, menopang, dan menyertai kita. Hari ini kita kembali merenungkan dan merefleksikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa memohon kekuatan, hikmat, bijaksana dari Allah kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, yang kami sapa dan kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas segala anugerah, pertolongan, dan penyertaan-Mu. Bersyukur dan berterima kasih atas berkat-berkat-Mu jasmani maupun rohani. Bersyukur dan berterima kasih atas firman yang akan kami dengar, renungkan, dan refleksikan. Ya Roh Kudus, berilah kepada kami pencerahan dan pengertian yang mendalam mengenai kebenaran-Mu yang akan kami baca, dengar, dan renungkan dan refleksikan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, kami mohon hikmat dan damai-Mu memenuhi hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Bapa, inilah doa permohonan kami. Kiranya Engkau berkenan dan kami berdoa semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, merdeka itu artinya bebas untuk beribadah kepada Allah. Kita tahu bahwa dalam konteks historis di dalam Alkitab, orang Israel dibebaskan oleh Tuhan melalui hambanya Musa untuk mereka beribadah kepada Allah, kepada Tuhan yang menjanjikan tanah perjanjian, tanah Kanaan. Selain itu memang kita juga tahu bahwa selama 400 tahun lebih di daerah Mesir, orang-orang Israel menghadapi perbudakan. Bukan hanya jasmani mereka, tetapi mentalitas dan juga kondisi rohani mereka berada di dalam perbudakan, perhambaan. Tentunya sedikit banyak akan berdampak kepada pengenalan mereka akan Tuhan yang telah menjadikan mereka sebagai sebangsa dan memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan di dalam covenant Tuhan dengan Abraham. Kita sudah mengetahui bagaimana Tuhan dengan kekuasaannya, dengan otoritas dan segala kekuatannya membuka ruang dan memberikan bebasan untuk umat Israel, untuk bangsa ini. Dan kita tahu bahwa kata yang paling berkesan bagi saya adalah let my people go. Membiarkan dan membebaskan umat Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan tentunya kita perlu merujuk dari konstruksi pemikiran yang ada dari ajaran Alkitab. Di dalam Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat 6, demikianlah firman Tuhan. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang kita sudah dengarkan dan kita mau renungkan dan refleksikan. Tuhan menyatakan kuasanya, otoritasnya, kekuatannya di hadapan Firaun, orang Mesir, dan umat Israel. Dan Tuhan dengan kasih dan pertolongannya membawa orang Israel keluar dari perhambaan, perbudakan di Mesir. Dan tentulah di sini dijelaskan dengan tegas bahwa pengalaman yang dihadapi dan dijalani oleh orang Israel bagaimana Tuhan bertindak
bagaimana Tuhan menyatakan pertolongannya, di mana setiap orang Israel, orang-orang yang keluar dari perhambaan perbudakan itu, diletakkan di atas sayap Raja Wali, dan mereka dibawa kepadanya. Artinya kita dapat merdeka, bebas beribadah kepada Tuhan yang benar, karena Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya, karena Tuhan sendiri yang menarik dan memberikan kepada kita untuk bisa mampu datang kepadanya. Karena faktor dosa, keinginan kita yang membuat kita tidak mungkin datang kepada Tuhan dengan kekuatan sendiri. Tidak mungkin kita bebas beribadah dengan pengalaman, pengertian, dan intuisi kita sebagai manusia. Tetapi kita akan dapat menikmati pembebasan untuk beribadah, merdeka untuk sungguh-sungguh beribadah, karena Tuhan menarik kita, membawa kita, dan mengarahkan kita kepadanya, sehingga kita memiliki relasi pribadi dengan Tuhan, fellowship dengan sesama orang pilihan, orang percaya, dan menyaksikan karya Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, hal yang perlu dan penting untuk kita boleh merdeka di dalam ibadah kita ialah berkaitan dengan firman Tuhan yang harus kita dengarkan tiap hari untuk menjadi dasar, arah, dan tujuan hidup kita. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman Tuhan mempertajam pengetahuan pengenalan kita akan Allah, diri, dan sesama. Firman Tuhan membuat kita lebih bijaksana daripada pengajar-pengajar di dunia ini. Firman Tuhan memberikan kepada kita suatu kontribusi yang baik untuk kita menyaksikan kasih, anugerah, dan pertolongan Tuhan. Dan yang kedua adalah mengatakan bahwa berpeganglah pada perjanjianku, berpegang pada covenant. Tuhan yang tak terhampiri, Tuhan menyatakan dirinya, dan Tuhan menyatakan covenant-nya. Tuhan menyatakan covenant-nya untuk orang pilihannya agar ada suatu persekutuan untuk worship, ibadah kepada Tuhan, dan bersama-sama orang-orang percaya untuk melakukannya. Kemerdekaan beribadah itu ditanamkan, diletakkan, ditaruh oleh Tuhan di dalam hati orang percaya. Dan kata kunci dari mungkinnya kita bisa beribadah dan kita bisa bebas beribadah itu adalah covenant. Covenant di dalam kita bisa menyatakan worship kita, pujian penyembahan kita, dan rasa syukur kita kepada Tuhan karena adanya covenant. Dan di dalam covenant itulah kita menikmati segala perjumpaan dengan dirinya, dengan firman-Nya, dengan janji-janjinya, dengan kuasa kasih dan pertolongannya. Yang ketiga dikatakan bahwa dengan kita beribadah, kita memiliki posisi yang jelas penting, yaitu harta kesayangan Tuhan. Merdeka berarti kita menyadari posisi kita sebagai harta kesayangan Tuhan. Coram Deo. Kita miliknya, kita bisa beribadah dengan bebas di rumah, di kamar kita, di luar rumah, di tempat di mana kita bekerja, di mana kita beribadah dengan teman-teman seiman dalam persekutuan gerejawi secara kelembagaan, kita dimampukan untuk beribadah. Ibadah itu hal yang sangat esensial di dalam diri setiap orang. Ibadah tidak boleh dilarang, tidak boleh dijadikan alat atau sarana politik, karena ibadah merupakan pemberian dari Allah atas setiap orang. Dan hanya mungkin kita merdeka beribadah kalau kita memiliki suatu posisi yang jelas, yaitu harta kesayangan Tuhan Allah sendiri. Mengapa? Karena Dia yang mempunyai segala sesuatu, dan kalau kita dipilih untuk beribadah kepadanya, kita harus tahu kita mempunyai misi dari Allah, Missio Dei, yaitu artinya kita dijadikan sebagai kerajaan imam yang kudus, yang mempresentasikan hidup yang kudus, yang dikhususkan untuk Allah, dan segala yang kita kerjakan bagi kemuliaan Tuhan. Ibadah itu tidak boleh dilarang. Apabila ada satu negara, suatu komunitas, suatu kelompok yang melarang seseorang beribadah kepada Tuhan, maka dia berhadapan dengan Tuhan itu sendiri. Karena ibadah panggilan untuk setiap pribadi. Jadi kalau ada komunitas, ada kelompok masyarakat, ada negara, ada kerajaan yang melarang, membatasi, bahkan memberikan peraturan yang mengikat
sehingga tidak boleh dan tidak terjadi ibadah, maka itu pelanggaran hak asasi manusia yang paling esensial. Bapak Ibu, di dalam konteks kekinian, kita tahu banyak orang yang ingin merdeka dalam ibadahnya. Kita tahu banyak kelompok, komunitas, kelompok masyarakat, bahkan secara tidak langsung ada oknum-oknum di dalam pemerintahan atau negara yang melakukan tindakan diskriminatif, tindakan yang sangat provokatif untuk mengatakan bahwa ibadah itu tidak boleh. Karena ada regulasinya, ada ketentuannya, sehingga orang itu tidak diberikan kesempatan beribadah. Sekalipun di rumahnya. Ini menjadi sesuatu yang miris di tengah-tengah kehidupan berbangsa, bernegara, di tengah-tengah dunia yang diberikan kebebasan oleh Tuhan beribadah. Maka orang-orang tersebut, oknum-oknum tersebut, kelompok-kelompok tersebut sesungguhnya sedang berhadapan dengan Tuhan yang murka terhadap mereka yang melarang orang lain beribadah. Orang yang merdeka adalah orang yang bebas beribadah kepada Tuhan. Tentulah kita tidak mungkin melakukan suatu tindakan perlawanan karena kita dilarang beribadah, even di rumah kita sendiri. Atau kita menyewa gedung, membeli tempat lahan untuk membuat bangunan gereja atau bangunan agama lain, lalu kita melarang, memprovokasi orang melakukan pelarangan beribadah, tempat ini tidak boleh ada tempat ibadah lain dan sebagainya. Itu kejahatan di hadapan Tuhan karena ibadah adalah pemberian dari Tuhan. Kalau bangsa dan negara ini adalah bangsa yang merdeka, maka setiap warga negaranya wajib diberikan kebebasan beribadah. Pemerintah tidak boleh intervensi dalam ibadah tiap kelompok agama, tiap aliran kepercayaan, bahkan tiap orang yang beribadah. Di rumahnya, di publik, maupun di dalam tempat-tempat ibadah. Maka kalau terjadi itu, maka murka Tuhan nyata. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, coba pikirkan dan renungkan dampak dari pelarangan ibadah itu. Kita bisa lihat dan saksikan penderitaan demi penderitaan. Tuhan mampu melakukan suatu tindakan yang represif sampai yang sangat menakutkan kepada Firaun misalnya dan Mesir. Diberikan pengajuan, let my people go to worship me, kata Tuhan. Tetapi Firaun, para penggawanya tidak memperbolehkan. Tuhan memberikan kesempatan sampai 10 kali, tapi tetap seperti itu. Di mana sekarang kemegahan Firaun? Tuhan mampu mengatakan dan menyatakan kuasanya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, di dalam konteks merdeka beribadah, maka kita juga harus sadar posisi kita sebagai kepunyaan Allah. Karena itu, kita bukan milik kita sendiri karena kita beribadah bebas karena di dalam kemerdekaan di dalam Kristus. Kita bisa merdeka karena ditarik dari perambaan, perbudakan. Kita tadinya beribadah kepada ilah-ilah, roh-roh jahat, bahkan kepada buatan tangan manusia. Kita mensimbolkan ibadah-ibadah masa lalu dengan satu objek pelukisan penyataan di dalam kehidupan kita. Misalnya ada peradaban atau kebudayaan atau keyakinan kepercayaan mempersembahkan dirinya melakukan ritual keagamaan kepercayaan dengan ibadah yang bebas, tetapi arahnya dan tujuannya disimbolkan dengan benda-benda, dengan matahari, bintang, bulan, bahkan apa saja yang mungkin dipersembahkan kepadanya. Tetapi orang yang merdeka dalam beribadah, di dalam ajaran Alkitab jelas. Beribadah, persembahkan tubuhmu. Beribadah, persembahkan jiwamu. Beribadah di dalam roh dan kebenaran. Bukan sembarangan beribadah, sekedar ucapan bibir dan lantunan lagu pujian, bukan sekedar ritual-ritual kepercayaan keagamaan, tetapi sikap hati, tindakan yang nyata, berfellowship dengan benar di dalam kasih dan kebenaran, dan tentulah semuanya di dalam suatu kesatuan mistis dengan Kristus, di mana Roh Kudus memimpin kita untuk menikmati kemerdekaan demi kemerdekaan beribadah. Kita yang beribadah dengan bebas berarti kita tidak menafiskan, menegasikan, dan menolak ibadah persekutuan bersama di gereja, dalam persekutuan bersama dengan orang-orang percaya. Tidak boleh tidak dilakukan, kita lakukan. Kita juga terus-menerus melakukan ibadah kita setiap hari di dalam relasi kita dengan Tuhan, dengan sesama, dalam konteks pekerjaan kita, aktivitas kita. Ibadah, worship, merupakan suatu kehidupan yang real dalam keseharian kita. Maka orang-orang yang merdeka dalam beribadah
adalah orang-orang yang hidupnya terintegrasi dengan segala hal yang terjadi dalam hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, merdeka artinya bebas beribadah. Tidak dibatasi waktu dan ruang, walaupun perlu untuk mengatur supaya ada keteraturan. Tidak dibatasi oleh siapa dan di mana, karena perlu keindahan di dalam memberikan suatu nuansa ibadah yang betul-betul meninggikan Tuhan. Tetapi sikap hati, tindakan, dan persiapan diri untuk terus beribadah kepada Tuhan. Ini hal yang perlu dan penting untuk Bapak, Ibu, dan saya sendiri lakukan. Mari kita refleksikan di dalam konteks pandemi saat ini. Apakah benar-benar kita sudah merdeka beribadah? Bukan berarti kalau kita beribadah dengan daring melalui media sosial yang ada, lalu kita tidak mempersiapkan diri, kemudian kita tidak mempersiapkan persekutuan kita di rumah atau di tempat yang memungkinkan kita beribadah bersama. Tidak demikian. Kita perlu memperlengkapi, mempersiapkan diri bahkan di dalam konteks pandemi, di mana di rumah demi rumah ada ibadah, maka sesungguhnya kita harus memproyeksikan itu dengan benar, dengan tepat, dengan arah yang jelas. Ibadah memerdekakan kita. Atau lebih tepatnya, kehidupan orang merdeka adalah kehidupan yang beribadah. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, mari kita refleksikan, jangan karena tidak ada jaringan internet, karena tidak ada fasilitas media sosial yang tersedia, atau kuota yang terbatas dan sebagainya, lalu kita tidak beribadah dalam persekutuan hari Minggu, atau beribadah di dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi kita justru mencari jalan keluar, solusi yang kreatif untuk kita boleh tetap beribadah di rumah, bersama saudara seiman, atau di dalam gedung gereja di tempat di mana kita beribadah. Mari kita tegakkan dan kita bersyukur kalau kita bisa beribadah bersama setiap minggu dengan teman-teman saudara-saudara seiman, brothers and sisters in Christ, dan kita bersyukur karena dengan ibadah itu kita tahu bahwa kita orang merdeka. Kiranya renungan refleksi singkat dari saya ini menjadi kekuatan, mendorong Bapak Ibu untuk semakin mengenal diri dan mengenal Tuhan yang disembah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk dorongan, tuntunan, arahan bagi kami untuk beribadah kepadamu setiap hari dan bersama dengan saudara seiman di dalam persekutuan hari Minggu, baik di rumah, di gereja, melalui daring maupun on-site di gereja kami masing-masing. Kiranya dampak dari ibadah kami ialah kami tetap memiliki suatu posisi yang jelas bahwa kami adalah harta milik Tuhan dan kami terus-menerus hidup di dalam kebenaran-Mu. Mampukan kami ya Tuhan terus beribadah kepadamu sebagai wujud bahwa kami adalah orang-orang yang sudah merdeka. Merdeka di dalam segala sesuatu, termasuk dalam beribadah dalam segala hal dan segala tempat. Terima kasih Bapa, berkati sertai setiap usaha kami untuk beribadah. Gereja-gereja yang mungkin sedang ditutup, sedang mengalami pergumulan, tidak bisa ibadah online, daring, tidak bisa ibadah dalam rumah Tuhan atau di tempat-tempat yang khusus. Ya Tuhan, Engkau menolong mereka supaya setiap jemaat tetap beribadah di tempat mereka, juga kami semuanya. Terima kasih Bapa untuk seluruhnya. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, berkati kami Tuhan. Kami menyampaikan semua kepadamu ya Bapa, ya Roh Kudus, ya Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.